Bismillahirrahmanirrahim. Tadi simulasinya bandara dan pesawatnya gitu ya, perumpamaannya. Sekarang saya ingin memberi sedikit informasi, berbagi informasi tentang beberapa posisi. Ya. Di sini 4 posisi yang kayaknya patut alam mengenali gitu ya, sebagai estimator ya, dalam ekosistem bisnis properti. Ya. Jadi kita berada dipersempit aja dalam ekosistem bisnis properti, dalam lingkungan bisnis properti. Nah, mengetahui, mengenali ekosistem, memetakan lingkungan itu saya pikir perlu kalau memang pengen menambah niat gitu ya. Jadi kalau kita ingin ke suatu tempat, kita misalnya Alam mau ke klinik ini gitu ya, takut nyasar ya dikenali dulu. Nah, klinik Alisa ini deket-deket sekitarnya apa, ya, gitu kan. Nah, agar kita dapat melihat lebih luas gitu ya, dan memilih gitu ya. Nah, bahwa kalau tadi Alam melihat takutnya nanti tidak ada peluang. Nah, tapi kalau mengenali nanti akan berbeda. Sebetulnya peluangnya banyak, kemudian tinggal dipilih. Masalahnya cuma belum kelihatan. Percaya apa enggak? Ya, percaya aja. Jadi peluang itu bolehlah. Saya tidak punya hak untuk memaksa untuk percaya, tapi gini, bahwa kadang-kadang peluang itu tertutup daun, tertutup batu gitu kan. Nah, itu yang perlu kita buka kan gitu. Nah, atau itu kalau dia ketutup daun, bisa jadi ketiup angin, kebuka. Ternyata di bawah daun itu ada sesuatu. Ya. Atau yang kedua, itu tadi kena angin. Kita nggak ikut-ikutan. Tapi cara yang kedua adalah, misalnya kalau itu daun, kita pengen tahu apa di bawahnya, kan kita tiup. Nah, dengan kita tiup baru kelihatan. Itu yang menurut saya adalah menciptakan peluang. Ya, jadi ada mendapat peluang, ada juga menciptakan peluang. Yang semuanya intinya adalah mencari peluang. Ya, intinya semuanya mencari peluang. Nah, pasar peluang itu terbuka luas, terus tinggal gimana kita meraihnya, menjemputnya, gitu ya. Nah, Oke, apa saja itu? Yang pertama adalah posisi investor. Tahu investor kan? Ya. Investor baik industri maupun perorangan. Ya. Di sini saya investor properti, ya. Pelaku bisnis yang bukan properti pun itu juga butuh estimator. Bingung nggak? Ya. Paham ya? Masih bingung. Misalnya begini, orang mau bisnis senjata, senapan, gitu kan? Ada hubungannya sama estimator nggak? Estimator itu yang ngitung-ngitung itu? Iya, bikin RAB itu estimator. Estimasi. Nah, kalau RAB kan nggak ada, RABtor gitu kan nggak ada. Nggak ada kayaknya. Nggak ada hubungannya? Nggak ada hubungannya. Coba seandainya orang punya duit, mau bikin pabrik senjata di Tumpang, dia butuh gudang senjata. Ya. Butuh estimator nggak? Betul. Kalau hanya kita melihat senjatanya, mungkin nggak butuh estimator. Tapi kalau investor itu mau bikin gudang senjata, butuh estimator. Butuhnya apa? Butuhnya perhitungan apa? Bangunannya. Ya. Misalnya ini saya mau bikin gudang ukuran sekian, kira-kira biayanya berapa, kan gitu ya. Nah, jadi itu contohnya. Nah, jangan pikirkan semata-mata investor itu yang uangnya banyak. Investor itu ada yang skala kecil, mulai dari jutaan, puluhan juta, ratusan juta, sampai yang triliunan. Ya. Misalnya begini, kalau yang skala kecil, saya kasih contoh misalnya, ini saja deh. Di depan kiri ini ada apa? Kiri klinik ini? Bukan, sebelah bangunan, sebelah kiri klinik ini ada apa? Ada warung kopi. Warung kopi. Ya, ada warung kopi kan? Ya, nah coba bayangkan kalau Alam ketemu teman sendiri, yang dia punya duit misalnya 15 juta rupiah, ngobrol sama Alam, aku pengen bisnis kopi, butuh estimator nggak? Kopi, butuh. Dia harus tahu biaya alat, biaya tempat, kan begitu. Nah, jadi ini yang harus dipahami, bahwa yang pertama, investor mau kecil mau gede butuh estimator, gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, profesional konstruksi. Profesional konstruksi itu misalnya apa saja lah, contoh? Profesional konstruksi, pemborong, ya. Atau misalnya gini yang kita permudah deh. Arsitek profesional konstruksi bukan? Iya. Ya. Apakah semua arsitek itu bisa menghitung RAB? Tidak semua arsitek bisa menghitung RAB. Apakah semua arsitek itu punya waktu untuk menghitung RAB?
Iya, kadang. Tidak semua Tidak semua. punya waktu, kan gitu kan. Apakah semua arsitek itu mau ngitung RAB? Tidak semua. Tidak semua. Arsitek banyak apa sedikit? Banyak, Pak. Banyak. Berarti peluangnya banyak apa sedikit? Pulangnya ya banyak. Peluangnya banyak. Peluang estimator untuk membantu arsitek banyak. Nah, itu baru bicara si arsitek. Padahal profesi konstruksi itu ada arsitek, ada ahli sipil, ada ahli ME, ahli interior, ahli landscape. Banyak nih di sini, ya. Nah, mereka ini, termasuk misalnya saya nih ya, saya itu biasanya kalau ditanya, Mas Priyo, jasa desain tarifnya berapa? Contoh saya akan menjawab, sekian persen kali RAB. Gitu, Mas. Nah, mungkin banyak yang lain juga begitu, arsitek yang lain juga begitu. Atau mungkin arsitek lain ada yang meter persegi, gitu kan. Nah, tapi kalau saya persentase. Ahli sipil ME interior pun bisa jadi seperti saya, tidak sedikit yang seperti saya, gitu kan. Mereka ini butuh estimator. Yang ketiga adalah kalau tadi profesional konstruksi, yang ini adalah pebisnis konstruksi. Siapa saja pebisnis konstruksi itu ada ini nih, satu supplier. Tahu supplier ya? Apa itu, Pak? Supplier? Pernah kerja di developer? Iya. Apakah gentengnya dari developer? Enggak. Apakah kusen aluminiumnya dari developer? Enggak. Datangnya dari mana? Dari toko bangunan. Nah, toko bangunan itu supplier. Ada yang punya toko, ada yang nggak punya toko, gitu. Tapi mereka disebutnya supplier. Misalnya, tukang aluminium, pemborong aluminium, pintu dan jendela. Iya. Ya, mereka itu pebisnis konstruksi. Belum tentu semua itu bisa menghitung pintu dan jendela biayanya. Mungkin ngerjain bisa, Iya. ngitung belum tentu.